Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan. Iyahu falyatafaddal ma'juran mashkuran, waktunya 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yang terhormat Ketua Dewan Pembina Jati Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, yang saya hormati para Dewan Pakar, Dewan Penasehat Jati, Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, Buya Yahya, Kiai Haji Abdul Somad, Kiai Haji Zaitun Rasmin, Kiai Haji Lutfi Fatullah, Buya Agus Rizal, juga yang saya hormati Ketua Umum Jati, Ustadz Febrian Amanda. Hadir bersama kita juga Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Komjen Polisi Safruddin, Presiden Nusantara Foundation, Ustadz Samsi Ali, juga Ketua Dewan Penasehat, Pimpinan Pusat Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia, Kiai Haji Ahmad Zahro, dan semua keluarga besar Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia yang saya hormati. Pertama, dalam suasana Syawal dan dalam kegiatan ini izinkan kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah Ramadan kita yang amat berbeda dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita lewati, benar-benar mengantarkan kita kepada derajat mutakin. Kedua, meneruskan apa yang disampaikan oleh yang saya sangat hormati, Mas Din Samsudin, terkait dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Waktu saya 5 menit, saya ingin bicara singkat saja. Pertama, kita menjalani Ramadan yang amat berbeda. Ramadan adalah masjid, dan tahun ini Ramadan tanpa berada di masjid. Semua di rumah. Ada satu pengalaman spiritual yang amat berbeda. Ini satu perjalanan yang amat unik yang kita lewati sama-sama seluruh dunia. Lalu yang kedua, kita di Jakarta, sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, di dunia, selama 3 bulan ini merasakan 2 krisis. Satu adalah krisis kesehatan, 2 adalah krisis ekonomi, yang punya implikasi cukup luas. Tapi saya ingin meneruskan terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Ketika kita semua, karena wabah ini harus berada di rumah, saya ingin ceritakan pengalaman di Jakarta. Ada 3,6 juta rakyat keluarga di Jakarta. Ketika semua harus berada di rumah, ternyata 2,4 juta keluarga tidak bisa menjalani kehidupan normal jika mereka tidak dibantu oleh negara. 2/3. 1/3, 1,2 juta tidak perlu dibantu, tapi 2,4 juta keluarga dibantu kebutuhan pangannya. Siapa yang dibantu? Yang tidak punya tabungan. Yang tidak dibantu, yang punya tabungan. Ketika harus berada di rumah, maka yang tidak punya tabungan tidak bisa hidup mandiri. Artinya apa? Artinya memang selama ini berdekade-dekade pembangunan yang kita jalani belum memberikan manfaat keadilan bagi semua. Indikasinya sederhana, ketika harus di rumah 2 bulan, tidak bisa survive. Bukan soal yang lain-lain, hanya di rumah saja. Jadi ini satu peristiwa yang harus bisa menjadikan koreksi bagi kita semua.
Seharusnya ketika kita bicara di rumah semua, minimal jalan 2 bulan kita bisa lewati sama-sama. Tapi ternyata tidak. Dan itu kita alami di Jakarta. Ada masalah keadilan yang amat serius. Dan Republik ini didirikan karena keinginan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu ketika bicara pesan Pancasila, maka pesannya adalah tujuan akhir keadilan sosial. Tanpa adanya keadilan sosial, sulit mendapatkan persatuan. Persatuan itu buah dari perasaan kesetaraan, buah dari perasaan keadilan. Ini satu PR tersendiri. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita. Itu nomor satu. Yang kedua, bulan April yang lalu, saya mendatangi kebun binatang Ragunan. Kebun binatang itu sudah 6 minggu lebih kosong, ditutup, tidak ada manusia yang datang ke sana, kecuali para pengurusnya. Apa yang terjadi? Semua binatang bahagia di sana. Tidak ada yang stres. Dulu binatang tidak ada yang berani mendekati pagar. Semua binatang selalu mendekati kandang. Bahkan unta pun tidak pernah berputar bergulung-gulung di pasir. Selalu semua menjaga jarak. Kera, binatang buas lain, burung, semuanya suasana stres. 6 bulan tidak datangi manusia, semua bahagia. Tenang, dokter-dokter yang di sana menyatakan, Pak Gub, binatangnya senang sekali, Pak Gub, tidak ada yang pengunjung datang. Lalu selama 3 bulan ini, kita lihat langit di Jakarta, biru langitnya. Biru langitnya. Apa pesan dari 3 bulan perjalanan ini? Bahwa kehadiran kita telah memberikan tekanan luar biasa bagi makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita. Kerusakan lingkungan yang luar biasa, kita baca di koran, kita baca di media, tapi kemarin kita rasakan seperti inilah bila Jakarta itu bersih udaranya. Seperti inilah bila Jakarta itu biru langitnya. Mendadak lingkungan hidup yang bersih bukan menjadi pengetahuan di dalam media online, tapi menjadi pengalaman kolektif 11 juta penduduk Jakarta. Artinya ada 2 krisis yang kita hadapi. Satu adalah krisis ekonomi, satu krisis kesehatan, tapi mendadak kita punya pengalaman hidup sehat, bersih, dalam suasana lingkungan hidup yang nyaman. Lalu, poin ketiga adalah majelis yang sedang kita selenggarakan saat ini. Tidak ada alat yang kita beli khusus untuk melaksanakan video conference ini. Kita menggunakan laptop yang kita miliki, kita menggunakan HP yang kita miliki, kita menggunakan tablet yang kita miliki, yang itu semua sudah di tangan kita bertahun-tahun. Tapi kejadian pandemi ini memaksa kita untuk memanfaatkan teknologi itu untuk melangsungkan semua bentuk interaksi yang tidak bisa dilangsungkan karena pertemuan fisik tak diizinkan. Mendadak, teknologi yang selama ini ada di genggaman kita menjadi teknologi yang dimanfaatkan. Pandemi ini mengajak kita untuk melompat memanfaatkan teknologi untuk segala macam bentuk interaksi. Di sini kita sudah menyaksikan banyak yang sudah memanfaatkan dengan amat maju. Ustadz Abdus Somad adalah salah satu contoh panutan yang sangat maju di dalam pemanfaatan teknologi untuk bisa menjangkau umat. Menjadi contoh bagi kita. Dan sekarang dengan adanya majelis-majelis seperti ini, rasanya ini kesempatan untuk menjangkau lebih jauh. Pribadi, kelompok, pihak yang mungkin dulu mungkin agak sulit untuk dijangkau, sekarang bisa terjangkau. Karena itu barangkali untuk Jati ini adalah sebuah peluang. Bagaimana alumni Timur Tengah bisa menjangkau alumni-alumni lain. Melalui apa? Melalui mekanisme seperti ini. Kebetulan saya dan Mas Din Samsudin tidak belajar ke Timur Tengah. Kita belajarnya ke barat jauh. Ke barat yang jauh, ada barat tengah, tapi kita ke barat jauh. Ini sebuah kesempatan dengan muatan teknologi untuk menjangkau semuanya. Peristiwa
peristiwa pandemi, karena ini bukan sekedar epidemi, bukan sekedar wabah, tapi pandemi global, selalu memiliki efek besar pada perjalanan sejarah umat manusia. Sekarang tinggal bagaimana umat Islam memanfaatkan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Umat Islam sering bukan tidak mampu, sering tidak mengantisipasi perubahan. Kegagalan bukan karena ketidakmampuan, tapi karena tidak membaca tanda-tanda perubahan. Hari ini di depan kita ditunjukkan tanda-tanda perubahan itu. Di depan kita ditunjukkan kesempatan itu. Dan alhamdulillah kita semua yang sudah mendapatkan kesempatan pendidikan yang merupakan kemewahan bagi jutaan saudara-saudara kita yang lain di Indonesia, perlu merenungkan peristiwa ini, perlu membicarakan peristiwa ini, dan mengambil hikmahnya untuk kemudian kita antisipasi ke depan. Jangan sampai perubahan yang bisa terjadi gagal kita antisipasi. Hikmah tidak pernah datang kemarin. Hikmah selalu datang besok. Karena itu tugas kita adalah mengantisipasi, lalu memetik hikmahnya besok dan memberikan manfaatnya pada umat semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan silaturahmi ini. Doakan Jakarta, doakan warga Jakarta untuk bisa melewati masa pandemi ini dengan baik, melewati masa transisi ini dengan baik, dan insya Allah kita ikhtiarkan bersama untuk bisa hadir keadilan sosial bagi masyarakat di Jakarta dan juga bagi masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Bila ada kata yang kurang mohon dimaafkan, bila ada kata yang hilaf mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat kita, kebanggaan kita, Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pakar Jati. Kepada UAS, sahabat saya, ya, waktu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak menyebutkan jabatan dan nama lengkap. Saya menyapa saudara saya, Ustaz Fahmi Salim, Ustaz Febrian Amanda, Dr. Muhyiddin Junaidi, Profesor Dr. Din Syamsuddin, Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, kemudian Dr. Andus Safruddin, kemudian Sayyidi Al-Habib Salim Sabgab Al-Jifri, kemudian Ustadz Syamsi Ali, Dr. Eliwarti, Profesor Dr. Ahmad Zahra, Ustadz Zaitun Rasmin, sahabat kami, Al-Muhaddis, Dr. Lutfi Fathullah, kawan kami di Mesir, Ustadz Anang Rigza, kemudian Tuan Guru Buya Yahya, kemudian Ustadz Buya Gus Rizal, PPMI Mesir, PPI Saudi, PPI Maroko, sahabat kami Muhammad Ridwan Yahya. Saya kemudian hari ini saya diberi judulnya Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Saya membaca surat Saba ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari ayat 15 ini dapat kita tarik kesimpulan ada 5 syarat untuk menjadi Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Berdasarkan surat Saba ayat 15. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li Sabain. Mengapa tidak disebut liyamanin, tempat? Tapi kenapa yang dipilih kata li Sabain? Karena begitu bicara tentang Sabak, maka Sabak adalah kekuasaan 475 tahun yang kekuasaan itu terbentang dari Yaman hingga ke Palestina. Jadi sesungguhnya kalau mau jadi Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur punya kekuasaan yang legitimate, kekuasaan yang disegani kawan dan lawan.
kekuasaan yang bisa melindungi, bukan kekuasaan yang menjadi lelucon, berubah dari tragedi menjadi komedi. Hari ini kekuasaan hanya mampu membuat lucu tertawa masyarakat yang sedang sakit dan lapar. Hari ini kekuasaan menjadi bahan guyonan, maka syarat tidak cukup untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menurut syarat yang pertama, Laqad kana li Saba'in. Lalu kemudian ketika bercerita tentang Sabak, mengingatkan kita tentang Ratu Bilqis. Sehebat-sehebatnya Sabak, Bilqis, tapi ada yang lebih hebat. Maka dia mengikut kekuasaan King Solomon, Sulaiman. Kenapa? Karena ketika Sulaiman berkuasa, tidak ada semut yang terinjak. Ya ayyuhatuhan nabnudkhulu masakinakum. Wahai pasukan semut, masuk kalian ke sarang kalian. Orang kalau punya kekuasaan, maka semut pun tidak ada yang kelaparan. Oleh sebab itu ada indikasi tanda-tanda positif ke depan. Bahwa kalau pemimpin itu bisa melindungi semut, hewan binatang, maka berpindahlah kekuasaan dari Sabak ke Palestina. Maka pemimpin ke depan adalah pemimpin yang bisa melindungi tidak hanya manusia tapi juga binatang. Pilihlah pemimpin yang bisa menyenangkan binatang-binatang di Ragunan. Yang kedua, laqad kana li Saba'in fi maskanihim. Kenapa tidak disebut fi baitihim? Kenapa tidak disebut fi manzilihim? Kenapa yang dipilih Allah fi maskanihim? Diambil dari sakan. Sakana, sakinah. Dari kata sakana lailu, malam yang penuh dengan ketenangan. Maka syarat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakatnya mesti tenang. Masyarakatnya mesti adem ayem. Bagaimana mungkin masyarakat bisa tenang kalau dia tidak tahu apa yang akan dia makan nanti sore, bukan bulan depan? Bagaimana mungkin masyarakat bisa tenang kalau dia melihat pekerja asing di depan matanya bisa masuk lalu lalang sementara dia mau ke masjid? Sulit. Bagaimana masyarakat bisa maskan tenang kalau dia tidak tahu anaknya sarjana S2 mesti bekerja di luar negeri, belum tentu bisa keluar sementara orang lain bisa masuk leluasa sesuka hatinya. 3. Mereka punya ayah. Fi maskanihim ayah. Apa ayat? Jannatani, 2 kebun kurma, an yamin wasimal. Allah menyebut tanda kebesarannya pada Sabak itu hanya ada kebun di kiri di kanan saja. Kita lebih hebat daripada Sabak. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak bisa menikmati itu semua. Emas kita siapa yang mengambil? Batu bara kita siapa yang menikmati? Saya ceramah ke Madura, dibawa oleh jamaah, ditunjukkan gunung putih di tepi laut. Saya tanya itu apa? Itu garam Pak Ustadz. Tapi tidak bisa dijual. Kenapa? Karena kita mengimpor garam. Maka syarat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kebun-kebunnya mesti bisa dinikmati dan dimakan. Yang keempat, kulu mir rizqi rabbikum. Makanlah. Betapa penting makanan. Kenapa doa tidak terkabul? Mata'amuhu haram, karena makanannya haram. Kenapa doa tidak diperkenankan? Karena kita masih lagi makan riba. Indonesia dengan jumlah mayoritas muslim tapi bank syariah pertumbuhannya hanya 7%. Terakhir yang kelima, waskurulah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Inilah peran jati, menjadikan pemimpin yang pandai bersyukur. Pemimpin bersyukur bukan hanya maulid Nabi, Isra Mi'raj, sholat tarawih, direkam, diupload, di-share. Pemimpin bersyukur ketika dia bisa menjadi amanah. Masyarakat bersyukur bukan masyarakat yang tenggelam larut dalam zikir dan salawat saja. Masyarakat bersyukur adalah masyarakat yang mampu berperan sesuai dengan skill, kemampuannya masing-masing. Waskurulah, bersyukurlah atas nikmat Allah. Itulah 5 syarat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur menurut surat Sabah ayat 15. Terima kasih. Mohon maaf. Minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Jazakumullahu ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad. Kepada beliau, Buya Yahya, ya, Tuan Guru kita semua, waktu dipersilahkan kurang lebih 5 menit.
Ya, Buya Yahya hadir? Hadir. Baik, waktunya 4 menit. Suaranya dihidupkan dulu, Bu ya. Oke, hidupin lagi. Dihidupin lagi, kepencet lagi itu. Oke, sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Fasalatullahi wa salamuhu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan. Para hamba-hamba terpilih Allah yang saat ini bergabung di acara mulia ini, Silaturahmi Jati. Mereka adalah orang-orang yang sangat saya muliakan tanpa terkecuali, sehingga kami pun tidak perlu menyebut satu demi satu, yang insya Allah dan semoga dengan sesungguhnya beliau-beliau ada di hati kami. Kerinduan kami adalah kami bisa mencintai hamba-hamba yang punya semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk masalah organisasi atau perkumpulan ini, pertama kali kami mendengar biasa-biasa saja. Akan tapi setelah berpikir bahwa perkumpulan itu akan selalu ada manfaatnya. Apalagi di saat ditunjuk sebagai ketua dewan pakar, kami sampaikan, kalau hanya sekedar nama dicantumkan, banyak nama-nama bisa dicantumkan. Tetapi kita ini perlu gerak, perlu berjuang. Maka jika memang ditunjuk sebagai ketua dewan pakar, bukan ketua dewan pakar itu orang yang paling pintar, bukan. Akan tapi ketua dewan pakar mungkin nanti akan mengajak. Namanya ketua yang ngajak, bergerak, berpikir, berjuang, bukannya sekedar nama tercantumkan. Jika begitu adanya, artinya memang ada harapan-harapan, tujuan-tujuan, program-program, maka kami siap. Dikembalikan jawaban kepada kami memang harus seperti itu. Baik, kalau begitu, kami siap. Biarpun jadi ketua itu paling enak, kenapa? Punya orang-orang hebat nanti. Kami hanya punya ide, kami menyampaikan ide-ide yang perlu diterapkan, atau mengajak, bagiannya mengajak. Jadi mohon betul-betul difahami bahasanya bukan berarti yang paling hebat, yang paling pinter, karena banyak bersama kami, Masya Allah, orang tua kami yang Masya Allah punya pengalaman dakwah yang lebih luas, ilmu lebih luas, dan sebagainya. Baik. Kemudian, kesempatan ini silaturahmi, semuanya, maka pertama kali yang harus kita hadirkan. Teringat baginda Nabi waktu pertama kali hijrah ke Madinah. Pertama kali yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah mempertemukan hati kaum muhajirin dengan kaum ansor. Ini yang sering dilupakan dalam sebuah perkumpulan dan pertemuan. Benderanya diangkat tinggi-tinggi, suaranya lantang, Sallu ala Sayyidina Muhammad atau Allahu Akbar, akan tapi belum dipertemukan hatinya. Sehingga di saat berjalan pun tidak bisa seiring. Bahkan mungkin sambil berjalan pun sikut-sikutan. Maka yang pertama dan utama dalam perkumpulan ini, ayo kita benar-benar merasakan pentingnya menjalin ukhuwah yang sesungguhnya, bukan ukhuwah basa-basi. Adapun adanya perbedaan, memang kita di dunia selalu ada perbedaan. Akan tapi hendaknya dengan perbedaan bukan berarti kita akan menjadi musuh. Justru perbedaan itu akan menjadi sebab kita berpikir, kita bisa berkembang akan untuk menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Jadi yang paling pertama dan utama dalam forum silaturahmi ini, sebenarnya kami akan bicarakan pondok, kan bagian bicara tentang pesantren. Ini yang paling pertama adalah bagaimana mempertemukan hati kita. Maka kami berharap kepada semua anggota yang ada di sini, termasuk penasihat, semuanya ini bagaimana kita jangan lupa untuk saling mendoakan di antara kita, dan ingat jangan melihat perselisihan yang ada, akan tapi bagaimana kita bisa membangun hati yang saling mencintai. Kemudian setelah itu, di dalam perjuangan kita pun hendaknya perjuangan yang cantik, yang indah, yang menyuburkan cinta, kasih sayang. Bukan kita menumbuh
menimbulkan permusuhan dan penjuru dunia khususnya Indonesia adalah dari Timur Tengah. Apakah yang dari Mesir atau dari mana? Banyak ini adalah mereka adalah contoh-contoh pendahulu-pendahulu kita membawa Islam ke negeri ini adalah dengan penuh kedamaian. Maka setelah mempertemukan hati, mari kita berjuang ini benar-benar kita menjadi juru damai. Menjadi juru damai yang sesungguhnya. Jangan lupa niat waktu kita belajar ke luar negeri. Untuk mendapatkan ilmu, untuk kita amalkan, dan untuk kita sebarkan. Bukan sekedar kita ingin punya jabatan atau gelar besar, akan tapi tidak berarti ilmu untuk diri kita, atau bahkan tidak berarti untuk masyarakat, bahkan tidak berarti untuk diri kita sendiri. Sia-sia. Maka, mari kita semuanya berusaha. Setelah itu, untuk mengambil peran. Ya. Hati tertata. Kemudian setelah itu kita menjadi juru damai, dan semua dari kita mengambil peran masing-masing. Peran masing-masing. Dan karena kita berpikir tentang peran masing-masing sesuai dengan keahlian kita masing-masing, makanya untuk mensukseskan peran kita, maka jangan lupa bersinergi. Kita perlu dengan yang lainnya, tanpa harus merendahkan siapapun. Ini nanti jika ada kesempatan kami hadirkan di dalam motivasi dakwah tentunya. Bagaimana kita ini bersinergi? Tidak boleh kita merasa menjadi orang paling hebat karena kita punya ilmu syariatnya. Ternyata di sana ada ilmu lain yang sangat kita butuhkan. Yang bisa menyempurnakan untuk menjalankan misi sebagai pelestari semesta, khalifah Allah di muka bumi, adalah sinergi. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Tidak boleh orang yang punya ilmu syariat merasa dia yang paling hebat. Tidak. Kita perlu yang lainnya. Sehingga perlu juga disinggung. Tadi ada salah satu daripada penyampai pesan adalah kita perlu memahami ilmu-ilmu lain. Yang disebut dengan ilmu insaniyah. Yang bisa menyempurnakan program kita. Sinergi. Baik. Jadi, kita mengambil peran kita. Kemudian jangan lupa sinergi mengambil yang orang. Menghargai tahassus lain. Dan kami berharap bahwa perkumpulan ini betul-betul ya. Betul-betul juru damai. Kemudian menghargai yang lain. Sehingga terbebas daripada perendahan, caci maki, olokan, ejekan, dan sebagainya. Kita jangan sibuk dengan sesuatu yang ada yang di luar diri kita. Artinya, bukan sibuk yang bukan bagian kita. Mari kita sibuk dengan tugas kita. Sebab kita kalau sibuk dengan mendiskusikan sesuatu yang di luar jalur bagian atau yang harus kita kerjakan, maka yang kita kerjakan akan sia-sia. Akan tidak terlaksana. Baik. Nah, termasuk nih, masuk kita. Pesantren. Pesantren. Dan juga tadi disinggung bahwasanya, kami lupa tadi di antara pendahulu yang sebelum kami menyampaikan bahwasanya perlunya silaturahmi ini juga adalah untuk bagaimana membantu siapapun dari orang mereka yang punya ilmu, punya potensi, akan tapi sampai di Indonesia mereka tidak berkembang. Dan itu banyak kita temukan. Maka jadilah kita semua yang ada di forum ini. Di saat keluar menjadi motivator, mengajak mereka untuk maju. Kadang ada orang ingin sukses sendiri. Tidak pernah membuka kesempatan untuk orang lain untuk maju. Ini adalah kelemahan. Dakwah ini adalah untuk umat, bukan untuk kesuksesan diri kita sendiri. Maka nanti kita perlu bahwasanya, mungkin kita menemukan potensi-potensi tersembunyi di pelosok-pelosok sana. Mereka punya ilmu, ayo kita support, kita beri motivasi, kita ajak. Inilah fungsi perkumpulan ini. Banyak orang yang betul-betul kita temukan, kita duduk dengan dia, bicara segala ilmu bisa. Tapi kenapa ilmunya sembunyi? Tidak ada yang membawa. Dan ada penyakit yang sangat besar di kalangan ulama adalah apa? Hasad. La hasadaka hasadil ulama. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada dengkinya para ustadz. Tidak senang jika ada orang lain maju. Di forum ini tidak boleh ada itu semua. Nah, ini yang kami sampaikan. Jadi ukhuwah terjalin. Kemudian ya, terjalin indah, tidak saling hasut, kita saling memberi motivasi, mengajak orang lain untuk maju. Baru nanti perkumpulan ini akan berarti. Dan ada nilainya, ada buahnya. Kemudian masalah pondok pesantren sebagai penutup. Nah, ini. Pondok pesantren adalah bagian daripada program besar yang hendaknya ada di Jati. Bahkan di samping program, salah satu program, bahkan mungkin terinti. Jadi pesantren, alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk bisa, di beberapa tempat kita ada pesantren-pesantren dari hamba-hamba Allah. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa. Nah, kalau kami amati sebetulnya, dengan pesantren ini ada pengaruh besar. Pertama, untuk berkumpulnya santri di dalamnya. Kemudian di lingkungan pesantren itu sendiri, akan merasa ada rohaniyat yang selalu dihembuskan ke masyarakat tersebut. Dan pesantren, dengan pendidikan pesantren, tapi ingat, tidak boleh sombong juga orang yang punya pesantren. Tidak segala-galanya, jangan hanya mengandalkan kesuksesan lewat pesantren, tidak.
Artinya pesantren adalah suatu tempat yang luar biasa. Anak kalau sudah masuk pondok pesantren, kita bisa memberikan apa saja. Waktunya 24 jam adalah untuk kita. Berbeda kalau anak kita mengajar sekolah di kampus-kampus atau yang lainnya, yang umum maksudnya yang bukan pesantren atau madrasah tidak pesantren, mereka memberikan waktu untuk kita hanya beberapa belas jam saja. Selebihnya mereka dengan orang tuanya atau dengan temannya ada main. Tapi kalau di pondok, sebetulnya kami ingin menyampaikan bahwasanya hendaknya kita harus membidik pesantren sebagai tempat istimewa untuk mencetak kader-kader hebat. Karena apa? Anak-anak 24 jam ada di situ dan kita bisa memberi apa saja. Mereka siap untuk kita beri apa saja. Dan hendaknya semuanya peduli dengan pesantren dengan perhatian yang lebih. Di pesantren, kalau anak kita di rumah, anak kita sendiri mungkin yang di rumah dengan kebebasannya, kita tidak bisa menahan untuk menonton, menyaksikan televisi, megang HP, dan main dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di pesantren tidak ada itu semuanya. Jadi mohon semuanya ini menyadari bahwasanya pesantren ini, anak 2 tahun di pesantren bisa saja seperti 10 tahun di luar pesantren. Kenapa? Waktunya adalah untuk belajar dan juga mendekatkan diri kepada Allah, pembinaan akhlak. Nah, ini pentingnya pesantren, dan makanya tadi betul sangat judul yang disampaikan tadi apa? Yang disebut pesantren sebagai model pendidikan original Indonesia. Iya, sebelum adanya pendidikan apapun, pesantren adanya. Dan hendaknya dikembalikan. Nah, dari pesantren itu nanti yang membangun akhlak, kemudian waktu yang banyak untuk santri, dari pesantren muncul nanti bermacam-macam program. Termasuk program umum pun bisa dimunculkan dari pesantren. Sehingga setelah pesantren terbentuk, akhlak, agama, oke. Dari sini bisa cetak dokter, insinyur, segala macam, bahkan pakar-pakar politik pun bisa muncul dari sini. Ini yang bisa kami sampaikan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung. Dan juga kepada yang Masya Allah, ayahanda kami, kakanda kami yang telah menyampaikan. Subhanallah, kami senang, tidak bisa berkomentar apa-apa. Komentar kami adalah puji syukur Allah mudahkan kami untuk bertemu. Allah beri kesempatan, ini saja. Dan semoga terjalin. Dan setelah ini kami berharap kepada Pak Ketua Umum dan yang lainnya, membuat program yang besar, yang banyak. Karena kalau sudah namanya alumni, banyak potensi-potensi. Tinggal kita bisa menggali atau tidak. Kita gali, kita buatkan program, kita set program, baru nanti akan menjadi sebuah perkumpulan yang sukses. Dan insya Allah menjadi sukses di dunia dan sukses di akhirat. Mari berpisah dari perkumpulan ini, saya berupa saling mendoakan di antara kita, hilangkan benci di antara kita, rindu bahasanya kawan kita akan sukses, sesama kita akan sukses, semua yang berkumpul sukses, alumni-alumni sukses semuanya. Harapan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, dan nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Buya Yahya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.